Iya. Nontonin loh. Gila ya. Yuk ngelilingin api unggun. Aisyah. Kalau kita ngeliat itu kita bisa kaget. Mau naik Anda? Enggak, anaknya. Oke. Bakit bisa ngelang? Enten. Ngelang yang masyarakat aja dulu. Nah, aku tuh bawa Ken karena Ken itu kan anak indigo. Jadi dia ya sesekali kita Dijagain. ya Memantau gitu ada. memantaunya lewat Ken. Jadi ayah tuh lebih pengen tenang aja, jauh dari gangguan, pokoknya jauh dari suara yang aneh-aneh. Pokoknya walaupun kita di tengah hutan seperti ini, kenyamanan tetap ada buat ayah. Jadi dalam hati tuh udah bilang ke yang ada di sini, jangan ganggu keluarga yang ada di sini. Kita tahu ini numpang di tempat kalian, kan ini memang tempatnya mereka duluan karena belum ada bangunan kita kan. Ini sekarang kita mau main ke air terjun sama Uncle Ken. Benar. Ya, ini kita mau main ke air terjun karena ini udah mulai panas. Aduh, matahari pendek, digulung. Oke. Dan kita nggak naik mobil tapi kita jalan kaki. Berapa lama sih ya? Kami udah bensin kan di sana. Mantap. Sekarang kita mau berenang ke dalam. Dingin banget airnya gila. Curug panjang. Curug panjang. Curug panjang. Iya, ya, curug panjang. Let's go. Airnya dingin nggak? Dingin banget. Makanya kenapa tadi kalau dilihat berenang pas sama Onyo, itu kan selalu jaga pasti belakangnya Onyo. Selalu jaga belakangnya Onyo karena memang pas banget, untungnya energinya cocok sama Ken yang ada di Curug. Di situ tuh tadi makanya tadi sempat berhenti sedikit tuh gara-gara apa? Ngobrol. Ternyata di dalam itu kalau kita lihat di dalam itu kan nggak bisa kelihatan di dalam. Tapi di dalam itu ada yang jaga. Gede. Jadi kayak kalau kita lihat tuh kayak sebenarnya itu ada kayak mulut gitu loh. Kayak mulut nganga gitu besar. Nah, itu kalau ada orang sompral itu dia nggak perlu dimakan atau apa. Itu ditarik aja sama dia. Cuma dihisap aja. Dingin aja nggak kuat tapi pulang. Tapi enak banget ya. Enak. Dalam, nggak dalam kalau pakai ini. Gimana? Surga banget lah, gila, enak banget. Ya. Tapi ini dingin banget gila. Pas begitu masuk, Ken, tadi kan kalau dilihat Ken tuh jalan itu pasti pegang-pegangin batu. Karena apa? Takutnya ada yang sembunyi di batu. Soalnya kadang di batu itu ada pesan juga. Batu yang ini nggak boleh apa, batu yang ini nggak boleh apa. Karena di satu tempat kayak curug itu ada kuping, ada mata, terus ada
ada hidung. Biasanya kalau orang yang datang bulan nggak boleh. Nah itu ada yang mencium. Nah kalau yang melihat itu biasanya pakaian-pakaian yang terlalu terbuka, itu nggak boleh. Karena apa? Menodai alamnya mereka. Saya pakai pelampung, langsung berenang aja. Soalnya pakai pelampung nggak nikmat. Kan tadi tuh begitu ada Onyo kan pengen buka tuh, kan jangan Nyok, jangan. Iya, karena apa? Kata si kipernya kan nggak boleh. Berarti si kiper ini lebih tahu keadaan di sini. Makanya kan selalu bilang, Nyok jangan. Walaupun kan sama Onyo sama-sama sering main ke laut, di pulau gitu, tetap walaupun kita bisa berenang, dalam satu niat dia mau narik kita bisa. Aja tadi jangan ya, ini ada batu panjang, jangan, karena nanti ayah marah. Karena kenapa? Onyo kan disayang nih sama ayah. Bener kalau dibilang Onyo itu punya perasa, dari dia namanya keberaniannya dia itu sebenarnya Onyo itu juga bisa diasah karena dia kan juga dari daerah sana kan, daerah ya kampungnya dia. Setiap orang itu pasti kan dari buyut udah ada titipan segala macam, tinggal tergantung si orangnya ini percaya nggak sama apa yang udah diberikan sama buyutnya. Saya sedih gitu maksudnya. Ini sedihnya tuh bukannya kesusahan, tapi ini bagaimana Tuhan ya bisa berkatnya gitu ya. Iya. Tuhan bisa terus bimbing saya terus gitu ya. Langkahnya saya nggak ditinggalin sama sekali gitu. Ya ada saya di titik putus asa gitu. Ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Jadi ya saling menguatkan gitu. Saling memberikan semangat gitu. Ya Wenda kan saya, wah jarang terlihat ini, jangan terlihat ini. Duh, please deh. Foto berdua ini gak jaminan guys gitu. Tapi komunikasi saya dengan Wenda yang saya coba, ini gimana ya gitu. Ini gini aja, ini gini. Wah, ada saatnya saya drop dia kuatkan, dia drop saya kuatkan gitu. Tapi semua kembali ke dalam doa gitu. Ya kita hanya bisa saling menguatkan, tapi tetap yang membimbing dan menentukan itu kan Tuhan. Onyo itu mah Onyo yang lihat gitu. Jadi ya saya mah nggak ngelihatnya, mungkin karena semakin hari dia semakin dewasa dan dia selalu sama kita kan ya. Jadi kayaknya perlahan juga dia dikasih lihat apa yang terjadi gitu. Cuman saya bangga banget bagaimana Onyo bisa tenang dan mengalihkan pikiran itu sehingga tidak membuat orang tuanya itu panik. Saya tahu banget itu menjadi pikiran dia, tapi dia tidak mencoba untuk berlarut-larut ngobrol tentang hal ini lebih banyak gitu. Kecuali ada hal-hal yang dimana saya harus ngobrol sama dia dari hati ke hati, itu begini begini, atau dari bundanya ke Onyo tuh begini. Tapi kalau saya ngobrol sama Onyo ya semuanya cuman petua-petua. Onyo lebih banyak main tuh ya sama bundanya, sama adik-adiknya gitu. Dia foto ya, terus udah kayak gitu dia kaget pertama kali. Terus saya kasih tahu ke istri saya gini bla 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 bla. Ya udah langsung, pokoknya dari chat yang berikutnya tuh dia nggak ada nanya-nanya itu lagi. Itu salah satu bentuk yang saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh Onyo untuk tidak membuat atau bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi gitu. Jadi semuanya baik-baik aja menurut dia. Kalau dari ayah jujur ya, ini kebanyakan dari jauh. Tapi kan nggak boleh bohong. Namanya mereka punya perguruan yang kayak gitu yang ngirim ke ayah ya. Itu hebat-hebat. Tapi memang baik kita akan semakin kuat hal negatif yang akan dikirim. Ken ya, yang Ken lihat itu sih kebaikannya ayah itu orang pada sirik. Pada sirik dengan kebaikannya ayah. Sebenarnya kan bukan di rumahnya, tapi dimanapun saya kan kayaknya gitu. Jadi gue pernah tidur di hotel juga sama juga gitu, sama aja sih kalau saya bilang mah.
Jadi bukan di rumahnya atau bukan di daerahnya, tapi ya memang ya di mana Rubennya gitu. Cuma kalau saya nggak mikirin dari sisi situnya sih, pokoknya saya bertuhan, saya tahu banget pasti Tuhan tolong saya dan tolong keluarga saya. Jadi ya bersyukur sekali gitu. Terkadang ada hal-hal yang harus saya hindari, ada beberapa hal yang harus saya ini, tapi istriku udah punya mimpi duluan, ini duluan. Kalau saya emang enggak, saya tetap menganggap ini ya bodoh amatan deh gitu, bodoh amatan gitu. Jadi kalau saya kalau mau dipikirin banget terjadinya kepikiran banget. Jadi enggak lah, saya anggap angin lalu gitu, saya anggap angin lalu. Makanya saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat gitu, kayak istriku, anak-anakku. Jadi ya selalu dijagain sama mereka. Jadi ya tenang aja, saling menjaga. Ya begitu juga saya ke dia ke saya gitu, ke anak-anak. Jadi energi di dalamnya itu lebih dikuatkan lagi.